Masya Allah, tabarakallah, indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda. Setelah tadi di segmen satu kita mendengarkan bagaimana kesulitan-kesulitan itu ditempa. Bukan hanya makhluk hidup saja, makhluk atau benda mati pun menempa kesulitan-kesulitan untuk mencapai sebuah keindahan dan harga yang sangat fantastis, harga yang sangat mahal. Namun bagaimanakah ketika kita sebagai manusia mengalami kesulitan hidup? Banyak sekali fitnah-fitnah di era seperti ini. Habib Ahmad Al-Kaf akan menjabarkan untuk kita semua. Fadal Habib. Terima kasih. Rukhsah. Sini, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan guru kita yang mulia ad-da'i ilallah Al-Ustaz Abdul Samad, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, Amin. dijaga oleh Allah, bisa terus berdakwah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluarganya dan pengikutnya mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan disayangi oleh Allah. Amin, amin. Tidak lupa juga rekan-rekan, adik-adik mahasiswa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Ustaz Sofyan, luar biasa temanya hari ini tentang masalah dunia. Ini memang dunia, tadi mungkin sudah diterangkan banyak, luar biasa. Tentang bahwa dunia ini sebetulnya enak tapi banyak nggak enaknya. Karena susah tadi banyak. Kesulitan-kesulitan. Tapi kita wajib dengan dunia. Karena mau akhirat, mau surga harus melalui dunia. Jadi kita harus pandai-pandai. Tapi alhamdulillah baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang sayang kepada kita luar biasa, yang senantiasa menyebut ummati, 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 mau tidur ummati, ummati, bangun tidur ummati, ummati, dimanapun selalu di lisannya, yang keluar dari lubuk dadanya, dari lubuk hatinya, yaitu adalah umatnya. Sampai mau wafat yang disebut wa madza ba'di li ummati. Itu Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia bagaikan ladang. Jadi kalau orang punya ladang dibiarkan atau ditanam kira-kira? Harus ditanam. Tanam ini susah apa mudah? Susah, harus keluar, menggali ini itu. Tetapi ujungnya insya Allah husnul khatimah kalau sudah datang waktunya. Bagaimana caranya? Bagaimana? Itu kita harus mensyukuri nikmat Allah Jalla Jalaluh. Mengerjakan sesuatu itu dengan ikhlas, dengan kita ridha, dengan ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Makanya disitulah baginda Nabi Muhammad mengajarkan kita bahwa kita harus ridha dengan ketentuan Allah. Bahwa kita kenapa tidak dimasukkan surga langsung? Harus melalui dunia. Karena kita lagi diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji. Siapa yang ridha dengan ketentuanku, siapa yang tidak ridha. Makanya disitulah ridha yang akan menaikkan derajat kita. Syaratnya kalau ridha, karena dunia ini tidak akan bergerak kecuali dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Nanti Allah akan berikan kemudahan. Ketika dia bergantung kepada Allah Jalla Jalaluh, nanti Allah akan berikan kemudahan, bisa memandang ini siapa yang berhak untuk lulus, siapa yang tidak lulus, siapa yang harus nilainya tinggi. Tidak, di situ Allah akan berikan hatinya pandangan-pandangan yang khusus. Tapi dengan syarat harus ridha dengan ketentuan Allah. Ikhlas, betul-betul dia ikhlas jadi seorang guru. Betul-betul dia ikhlas jadi seorang yang ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya di situ kita harus memandangnya, kita di dalam urusan dunia ini kita diletakkan oleh Allah di mana? Ketika diletakkan sebagai A atau sebagai B, kita harus ridha nomor satu dulu. Jangan mengatakan kenapa saya di sini? Kenapa saya jadi ini? Orang yang menikah, kenapa istri saya kok dia bukan si itu? Atau begitu juga seorang perempuan, atau ini.
berarti dia tidak ikhlas menerima ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Di sini kita alhamdulillah. Makanya Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk apa? Mengucapkan alhamdulillah. Hatta bangun tidur aja, dari mulai bangun tidur yang diajarkan Rasulullah apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Walaupun bangunnya terlambat, tetap disunahkan untuk apa? Alhamdulillah. Keluar dari kamar kecil, alhamdulillah. Allah, padahal maaf tadi mungkin susah, mungkin ini. Tapi ketika keluar dari kamar kecil, sunnah yaitu membaca alhamdulillahilladzi adhaba anniyal adza wa'afani. Alhamdulillah, walaupun begini. Kalau habis makan jelas lagi, kalau habis makan kita nikmat, harusnya apa? Alhamdulillah. Inilah jalan keluar. Inilah jalan keluar dalam menghadapi segala kesulitan. Yang kita hadapi itu semuanya kesulitan. Dunia memang begitu, memang diciptakan oleh Allah. Nikmatnya ada, tetapi kesulitannya lebih banyak. Makanya harus kembali lagi kepada apa? Bersyukur. Karena ujiannya Allah Jalla Jalaluh itu adalah kalau kita bersyukur. Sampai Rasulullah SAW itu nanti kalau sudah di padang mahsyar, kita dikumpulkan semuanya, nanti ada yang dipanggil. Kalau orang-orang yang ahli surga, mudah-mudahan kita semuanya ahli surga. Amin. Insya Allah, dan juga pemirsa di rumah semuanya, mudah-mudahan ahli surganya Allah. Itu nanti semuanya kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ada dua golongan. Fariqun fil jannah, wa fariqun fis sa'ir, di neraka. Itu kelompok ahli surga, Allah, mudah-mudahan kita semuanya. Itu nanti dipanggil. Kalau orang ahli nar, nggak bakal dipanggil. Kalau dipanggil pura-pura nggak tahu. Dia nggak dipanggil lagi, masuk ke dalam neraka. Neraka, subhanallah. Tapi orang ahli surga dipanggil. Ketika dipanggil, kira-kira siapa dulu orang yang pertama dipanggil? Biasanya kalau orang bintang kelas juara itu dipanggilnya terakhir nomor 1. Allah, gembira luar biasa. Sampai ibu bapaknya pun gembira. Anaknya dipanggil karena dipanggil disebut namanya. Disebut nama ibu dan ayahnya atau bapaknya, dipanggil nama ayahnya, otomatis ibunya ikut di situ. Siapa yang paling dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh adalah Al-Hammadun. Orang yang paling banyak bersyukur, itu orang yang pertama. Bukan yang ahli ini, sedekah ini. Orang yang paling banyak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, terima kasih Habibana dengan tema besar kita, semakin dimantapkan hati kita, semakin diluaskan wacana kita tentang bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan untuk meraih rasa ikhlas. Ingat, Habibana tadi mengatakan bahwa kesulitan bukan hanya sebuah hal yang berbau materi dengan kemiskinan, namun justru ujian itu ditempa kepada orang yang juga berlimpah ruah materi ketika tidak digunakan untuk beribadah atau tidak digunakan untuk hal yang baik, maka itulah letak ujiannya. Di segmen berikut saya akan ajak para jamaah yang ada di sini. Saya mau tanya dulu, siapa ini yang mau tanya, silakan. Mana? Oke, banyak sekali nih ya Habib. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikut ya Habib. Bersama juga UAS. Tetap bersama di indahnya Ramadan. Silakan Habib, mana? Boleh diseruput dulu. Masya Allah. Siapa yang tidak ridha menerima ketetapanku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku.